Halo guys. Jadi kami sekarang ada di PT Kopsri teman-teman. Nah, jadi apa pembelajaran yang bisa kita dapat hari ini teman-teman? Kami telah mengetahui hard skill sama soft skill yang dimiliki oleh PT Kopsri sendiri. Mungkin nanti kita bisa lanjut di videonya teman-teman. Gimana sih proses-prosesnya terkait perjalanannya juga di mana vlog talk kami. Ditungguin teman-teman. Ya bye. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Zaneta Daniftriana, kami dari Universitas Multidata Palembang. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai perusahaan Bapak. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di PT Kopsri untuk kegiatannya. Mungkin hadir di sini untuk ada bertanya lah terkait PT Kopsri tentang tenaga kerjaannya. Iya, betul. Nanti boleh disampaikan apa-apa yang mungkin mau ditanyain, mungkin saya bisa bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di PT Kopsri tentunya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada. Terima kasih atas waktu Bapak. Untuk yang pertama ini mau nanya tentang sejarah perusahaan Bapak ini, gimana sejarahnya? Jadi perusahaan kita itu sendiri untuk awal mula berdirinya itu di tahun 2012. Jadi sedikit cerita kenapa perusahaan ini bisa berdiri. Jadi sebenarnya waktu itu koperasi atau KKP mereka kan pada tahun itu mengelola tenaga kerja atau outsourcing. Tapi di tahun tersebut ada himbauan dari PT Kopsri bahwa untuk koperasi atau KKP itu kalau bisa itu dia nggak mengelola tenaga kerja, tapi lebih terkhusus kepada kegiatan koperasi lah, simpan pinjam atau apapun itu yang berkaitan dengan koperasi langsung. Nah, sedangkan pada waktu itu di koperasi itu kan ada tenaga kerja outsourcingnya. Yang pertama itu security. Nah, makanya kita dibentuklah pada tahun 2012 itu dengan nama PT Kopsri. Sedangkan diri kita itu anak perusahaan koperasi lah, kayak gitu. Untuk selanjutnya ini saya bertanya ini mengenai perkembangan perusahaan Kopsri ya, dari awal berdirinya sampai sekarang bagaimana perkembangannya? Mungkin ada permasalahan atau Ya, alhamdulillah sih sejak berdirinya PT Kopsri sampai sekarang yang pertama cuman mungkin konsep bidang usahanya di bidang penyedia jasa outsourcing atau TKO ya. Untuk sekarang kita sudah merambah ke mekanika, sipil, engineering atau pengadaan barang lainnya lah yang memang sesuai kebutuhan yang ada di industri yang ada di luar. Jadi untuk sekarang kita fokusnya bukan cuma hanya di tenaga kerja outsourcing atau jasa. Untuk perusahaan Bapak ini ada nggak pernah mengalami masalah yang serius gitu? Boleh sebutin satu aja contohnya. Ya, namanya usaha kan pasti ada masalah lah yang dihadapi atau ditemui kayak gitu kan. Ya paling kalau untuk di tenaga kerja ya maksudnya sama kalau kita pengadaan barang itu kan rendah mati. Jadi kita cuma supply barang selesai. Ya, tapi memang mungkin kendalanya kalau untuk terkait tenaga outsourcing atau ini ya mungkin balik ke individu lagi orang tersebut ya karena kan setiap orang itu kan punya beda-beda kan. Ada yang mungkin aku nggak mau macam-macam di dalam ya mereka kerja ya gitu kan. Nah, ada juga yang mungkin sedikit coba-coba karena kan di dalam kan kami ini rata-rata tenaga kerjanya kami supply ke industri. Nah, di pabrik itu kan tahu sendiri mungkin banyak barang-barang yang mungkin dalam tanda kutip bisa jadi uang, bisa dijual, bisa didapat.
Ya mungkin permasalahannya itu kalau mereka buat kayak tindakan kriminal lah di dalam, entah mereka ngambil barang besi atau apa, mereka sembunyiin di badan ketahuan, nah itu jadi problem, kita dipanggil. Ya betul, jadi misalnya Pak, mohon ke security bentar, ini ada tenaga kerja dari PT Kopsri yang mungkin ketangkep maling apa gitu. Tapi kalau untuk di pengadaan barang atau supply atau sipil engineering itu biasanya kita masalahnya sih dengan barang yang kita supply ya. Ya mungkin barang ini sudah cocok, tapi mungkin ada hal-hal yang menurut Pusri ini belum sesuai dengan spek, atau pekerjaan engineering atau pekerjaan jasa perbaikan mesin di pabrik Pusri itu yang kita sudah lakuin, menurut kita oh ini udah bersih atau udah pas, ternyata tapi setelah diperiksa Pusri oh ini belum, itu ngulang lagi. Yang paling timbul masalahnya kita nambah waktu yang seharusnya kita bisa on time, jadi kita kayak gitu. Ini itu aja sih itu permasalahan yang kita temuin kalau berhubungan dengan tenaga kerja ataupun dengan yang pabrikan mekanikal. Ya kurang lebih seperti itu. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Siti Rahmawati, bisa dipanggil Rahma. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait tentang soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh PT Kopsri sendiri. Kira-kira kebutuhan terhadap soft skill dan juga hard skill ini yang harus dimiliki oleh karyawan di perusahaan PT Kopsri itu apa ya Pak? Jadi kalau untuk kebutuhan soft skill atau hard skill itu sendiri ya kita jelas harus melihat dulu kan kebutuhannya itu apa. Mungkin kalau soft skill lebih kayak di area administrasi kantoran ya, bukan lebih ke lapangan, karena kalau hard skill mungkin lebih berhubungan dengan lapangan. Dan yang pasti setelah kita mendapatkan yang kita mau atau kita inginkan, kita pasti melakukan prosesi wawancara. Dan di situ mungkin kita bisa lebih gali sih untuk kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Ya kalau untuk kebutuhan itu sendiri kita nggak terlalu yang terlalu spesifik banget sih, betul. Ya karena kan kita juga bukan perusahaan terlalu besar gitu sih. Intinya sih balik lagi sesuai dengan pekerjaan yang kita dapat ya. Tapi kalau untuk kantor ya mungkin itu sesuai dengan kebutuhan, karena ya mungkin kalau di kantor memang posisinya udah pas atau udah mungkin kita nggak mencari dulu. Tapi Berarti untuk hard skill sendiri itu harus mempunyai pelatihan khusus Pak ya untuk pekerjaan yang spesifik kan? Betul, keamanan ya di dalam kursi itu kan nggak bisa sembarangan orang, apalagi berkaitan dengan yang intinya di kursi itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan orang. Jadi betul-betul harus memiliki sertifikasi untuk pekerjaan hard skill itu. Terus Pak, gimana sih Pak standar perusahaan itu dalam memastikan bahwa tenaga kerja itu memiliki kemampuan atau keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Ada nggak standar-standarnya? Yang jelas sih kalau untuk standar yang kita tentuin mungkin dari pengalaman, terus yang jelas kita panggil, kita wawancara, kita tanya. Mungkin dari itu bisa kita lihat keahlian beliau sesuai gak dengan sertifikat yang dimiliki. Kemudian beliau kan memang melakukan sertifikasi ini, sertifikasi ABCD kan. Jadi kan bisa kita tanya tentang ilmuwan ataupun keahlian yang sesuai benar dengan sertifikasi tersebut. Ya mungkin kalau untuk standar sih dari situ sih. Nah, kalau keterampilan teknis sih mungkin kita bisa sedikit menggali informasi. Kayak kemarin misalnya ada untuk penemuan di urbanistik. Ya, kita kan bisa tanya nih, atau kita bisa dapat kita kasih dia contoh lah cara menyelesaikan masalah ini gimana, kalau ada trouble ini gimana. Betul, jadi ketahuan di situ. Jadi standarisasi kita gitu. Jadi misalnya ini ada case kalau misalnya ada trouble listrik, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, terus apa yang akibatnya itu digambar di rumah sama mereka. Jadi kalau seandainya mereka kurang menguasai ya ketahuan. Ya jadi kita standarisasinya kayak gitu. Jadi kita uji langsung. Kita selain kita seleksi administrasi, setelah kita dapat kita panggil kita uji langsung. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, bagaimana cara perusahaan melatih karyawan dalam keterampilan operasional seperti kegunaan keselamatan kerja atau sistem keamanan terbaru? Ya setelah Bapak merekrut karyawan yang itu,
Mungkin salah satunya yang kita usahakan pelatihan. Pelatihan itu kan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan atau bagian yang dia miliki. Mungkin kalau di akuntansi atau di CM atau di operasional kita bisa cari pelatihan apa yang kira-kira cocok untuk sesuai dengan yang bisa diikuti oleh kalian tersebut. Jadi biasanya kita melakukan pelatihan sih. Itu kalau pelatihannya ya kita menyesuaikan aja untuk tempatnya di mana. Biasanya di situ. Kalau untuk keterampilan operasional perusahaan sendiri ya biasanya kita melihat nih dia kan bisa di posisi itu udah berapa lama, udah mungkin setahun 2 tahun, itu kan bisa kita nilai itu kira-kira beliau bagaimana cara dan kayak kemauan atau beliau menyelesaikan masalah yang ada di tempat bagian tersebut ya kayak gitu. Nah, untuk seperti kalau gangguan keselamatan kerja itu sendiri sih kita untuk orang kita sendiri ada untuk yang sertifikasi K3. Ya biasanya mereka yang meditasi sih lebih kayak ke apa ya ke area kantor yang mana harus diawasin oleh orang tersebut. Karena untuk sistem kamar sendiri ya namanya zaman sekarang kita pasti sudah namanya memasang CCTV lah. Yang kira-kira titik-titik yang mana rawan atau perlu kita awasin. Tapi yang jelas tetap juga harus ada manpower-nya di situ. Jadi kan kita juga tetap harus ada manpower karena nggak mungkin kita cuma mengandalkan CCTV. Jadi kita tetap juga harus mengandalkan manpower untuk menghandle keamanan yang ada di area kantor. Betul. Jadi kan beliau nanti ada butuh pencatatannya kali ini misalnya ada tamu atau segala macam seperti itu. Terus kalau juga yang si malam mereka juga ada buku tertulis juga dari kegiatan mereka dari awal sampai pergantian shift. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih cara perusahaan itu mengevaluasi soft skill seperti kayak kedisiplinan, tanggung jawabnya, terus etikanya kan tadi Bapak sudah jelasin permasalahan bahwa misalnya ada karyawan yang mencuri misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengevaluasi ya soft skill itu ya jelas pasti kita setiap bulan atau apa itu kan ada namanya penilaian dari atasan. Nah jadi kita bisa lihat nih untuk apa ya mungkin presentasi kerja dia itu kan kelihatan dari bulan ke bulan itu pencapaiannya gimana tuh atau memang menurun atau rata atau menaik kayak gitu kan. Kalau tindak disiplinan itu sendiri paling kita nilai dari kehadiran atau memang hadirannya itu apa tuh terus waktu pas jam istirahat apa cepat pulang atau kembalinya lama terus apa ya dari pulang kerja terus ada seandainya ada kegiatan-kegiatan yang diharuskan mereka ke kantor atau mereka nggak ke kantor itu kan juga disiplinan. Ya mungkin cara kita menilai langsung dengan melihat atau memperhatikan langsung sih. Yang jelas itu kan intern itu kan cuma direktur atasan yang pasti tambah-tambah nggak tahu. Pasti biasanya dari top manager sampai manajer mana. Mungkin nanti ada diskusi. Lalu untuk tanggung jawab sendiri untuk mengevaluasinya mungkin dari ini ya pekerjaan yang dikerjakan oleh tersebut. Ya kalau untuk etika sendiri ya mungkin itu tutur kata bahasa bagaimana dengan sesama karyawan, bagaimana dengan atasan, ya betul. Ya kembali lagi kalau untuk evaluasinya kita penilaian intern sih itu biasanya dari manajer sampai manajer itu. Jadi ada penilaian intern sendiri yang nanti mungkin kalau memang sudah ada temu nilainya atau memang harus yang bersangkutan kita panggil atau apa biasanya dipanggil jadi diajak rapat lah kita lebih ke musyawarah atau apa misalnya kita panggil kira-kira masalahnya apa kayak gitu ya. Kalau memang perusahaan kita bisa bantu kita bantu kalau memang nggak bisa ya balikin aja solusi atau kebijakan yang mungkin bisa kita berikan untuk karyawan tersebut ya itu lebih humanis loh. Atau pertanyaan selanjutnya Pak mengenai bagaimana soft skill seperti yang sudah menjadi prioritas bagi perusahaan seperti kemampuan komunikasinya atau penyelesaian konflik tersebut. Mungkin untuk prioritas itu sendiri kita lebih ke SDM ya. Karena kan SDM yang lebih ke komunikasi
atau seandainya ada konflik yang dihadapi kerja kita dulu. Yang paling kalau komunikasi itu bagaimana cara yang bersangkutan menyampaikan atau memberikan informasi kepada bawahan ataupun tenaga kerja kita yang ada di lapangan. Contohnya kayak di bus kan mereka ada peraturan tersendiri yang gak mungkin kita lakukan. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa untuk hard skill sendiri itu harus mempunyai pelatihan khusus kan Pak? Betul. Nah, apakah perusahaan ini menyediakan pelatihan gabungan yang mencakup hard skill dan soft skill sendiri? Untuk sekarang mungkin kita belum ada pelatihan gabungan yang untuk hard skill dan soft skill. Oke, karena kan kalau hard skill itu sendiri rata-rata kalau di kita ya itu untuk di lapangan. Sedangkan soft skill sendiri kan untuk di kantor, itu lebih ke administrasi. Tapi kalau hard skill kan mungkin lebih secara teknis di lapangan untuk apa ya? Mungkin cara penggunaan alat atau cara mekanisme alat yang harus mereka gunakan di lapangan. Jadi kalau untuk sekarang sih mungkin kita belum ya untuk gabungan tadi masih tersendiri lah. Bisa-bisa untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan menangani tenaga kerja yang unggul secara teknis tetapi kurang memiliki kemampuan yang personal yang memadai? Ya, jadi kalau kita menemukan case yang seperti ini ya, misalnya ada tenaga kerja dia kemampuannya di atas rata-rata, tapi itu personalnya mungkin kurang lah. Ya mungkin kita lebih ke humanis lah. Mungkin kita jelaskan kalau secara teknis kamu mungkin baru, tapi kalau sudah personalnya kurang, ya mungkin kita kasih masukan atau kita kasih pendekatan. Jadi kita lebih humanis, dan kalau seandainya memang sudah dilakukan tindakan humanis tersebut, seandainya masih juga belum kurang atau ya mungkin kurang lah ya mungkin kita cari opsi lain lah, tapi tetap kita pertimbangkan karena secara skill kan dia memadai. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi bagaimana perusahaan ini mengukur efektivitas pelatihannya dari hard skill maupun soft skill bagi tenaga kerja di perusahaan ini? Kalau secara mengukur efektivitasnya sih sebenarnya kita bisa menilai dari seberapa sering pekerjaan itu dilakukan. Kalau seandainya pekerjaan itu rutin, mungkin setiap bulan pasti kita ada pekerjaan tersebut, ya mungkin kita lebih baik melakukan pekerjaan atau menyekolahkan yang karyawan yang sudah kita punya untuk melakukan pelatihan tersebut, karena kan itu dianggap rutin. Nah, berarti kan untuk secara kos biaya itu efektivitasnya lebih terjangkau lah. Nah, tapi juga kita sesuai dengan kebutuhan atau memang ini perlu kita ikutkan pelatihan atau belum, dan juga kita mungkin merujuk ke anggarannya berapa nih yang disediain tahun ini untuk pelatihan, terus bagian apa aja yang mungkin bisa pelatihan, ya kayak gitu sih. Mungkin kita lebih gila-gila lagi. Nah itu saja sih pertanyaan dari kami semua. Terima kasih atas waktu Bapak. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya ada salah-salah kata dari kami ya Pak ya. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kehadiran di Jadi Konflik. Ya semoga apa yang telah tadi saya sampaikan bisa membantu atau menambah wawasan lah, yang bisa bermanfaat ke depannya pada saat mungkin jadi maksud di dunia kerja. Ya karena dunia kerja itu terkadang berbalik dengan apa yang kita selama ini. Ya mungkin itu untuk wawasan aja sih atau pengalaman. Mungkin di suatu saat adik-adik di perusahaan manapun menemukan masalah yang sama atau mungkin mirip-mirip, ya mungkin ada pengalaman kayak gini, mungkin bisa mudah-mudahan bisa membantu lah untuk kedepannya. Ya, saya juga doakan semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih untuk hadirnya. Ya.